Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Menjerit. Segera setelah tangisan terdengar, Murongwan dan Yafei pun menjadi terkejut. Mereka melihat bahwa Murongsun, yang membisikkan sesuatu yang sangat dekat dengan Chu Feng, dia berpisah dengan cepat darinya. Saat dia melakukannya, darah mengalir di sisi wajah Murongsun. Memalingkan pandangan mereka kembali kepada Chu Feng, dia muncul dengan penampilan yang lebih menakutkan. Kilatan dingin muncul di matanya, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es. Mulutnya juga penuh darah, itu terjadi saat dia mengunyah daging Murongsun. "Aku akan memakanmu," teriak Chu Feng lagi. Dia membuka mulutnya yang merah dengan darah, dan dia seperti iblis yang haus darah saat menerkam ke arah Murongsun lagi. "Kakak, awas!" teriak Murongwan. Murongwan tampak ketakutan dengan penampilan Chu Feng saat ini. Mengesampingkan kekuatannya, dia benar-benar ngeri kepada Chu Feng karena sikap yang dipancarkannya. "Keparat, aku akan membunuhmu," teriak Murongsun. Tapi demikian, Murongsun bukanlah Murongwan. Meskipun dia merasa sedikit ketakutan di hatinya saat dia menghadapi Chu Feng yang mulai menyerang, dia tidak menyusut sedikit pun. Karena dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sebagai martial lord peringkat 8, dan dia sama sekali tidak ada masalah berurusan dengan Chu Feng. Untuk membunuh Chu Feng, itu hanya mirip dengan menginjak semut. Bang! Murongsun melemparkan pukulan lurus ke arah Chu Feng. Sebelum tinjunya melanda, gelombang kejut menghantam Chu Feng terlebih dahulu, dan menyebabkan dia muntah darah. Kemudian setelahnya, dia pun terlempar kembali. Hanya setelah dihempaskan sejauh hampir 10.000 meter, Chu Feng pun jatuh dari langit menabrak tanah dengan tajam. Saat itu, suara berderak datang dari setiap bagian Chu Feng. Pukulan Murongsun telah benar-benar menghancurkan tulang dada Chu Feng, dan bahkan organ-organnya terpengaruh. Tusukan belati Yafei sebelumnya, itu juga telah melukai lebih dari setengah organ internal Chu Feng, dan tidak ada bagian dari luarnya yang tidak terluka. Namun untuk seorang kultivator di tingkat Chu Feng, anggota badan yang patah dapat tumbuh kembali. Hal yang paling penting bagi seorang kultivator seperti dia adalah sumber energi yang berada jauh di dalam tulangnya, serta kekuatan di dalam dantiannya. Selama kedua area itu tidak terluka, tidak peduli seberapa besar cedera yang dialami tubuh seorang kultivator, maka itu hanya ada rasa sakit saja. Dan untuk semua luka, mereka memiliki metode pemulihannya masing-masing. Bang! Setelah Chu Feng jatuh ke tanah, Murongsun juga turun. Salah satu kakinya menginjak kaki Chu Feng, dan kemudian dengan paksa mematahkannya. "Berlututlah, dan panggillah aku kakek. Karena jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan hidup ataupun mati. Karena kamu akan menjalani sisa hidupmu dalam keadaan yang paling tidak mungkin," ucap Murongsun. Pada saat itu, darah tak henti-hentinya mengalir di wajah Murongsun. Setelah sepotong dagingnya dipaksa keluar, ekspresinya yang beringas dan ganas saat ini telah ditekankan, dan itu membuatnya terlihat semakin jahat dan mengerikan. Dia benar-benar marah, karena serangan kejutan dari seseorang yang berada 6 tingkat di bawahnya, itu berhasil melukainya. Karena baginya, itu jelas-jelas merupakan aib yang sangat besar. Namun anehnya, senyum dingin muncul di wajah Chu Feng saat dia mendengar permintaan Murongsun. Senyum itu sangat sulit untuk dilukiskan, tetapi setelah Murongsun melihatnya, hatinya tidak bisa untuk tidak bergetar. Suatu jenis kegelisahan yang aneh melonjak ke dalam hatinya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu juga, dia sebenarnya entah kenapa merasa takut. Meskipun dia tidak tahu mengapa, hatinya pasti merasa gelisah. Tersenyum, "Sial, kamu masih bisa tersenyum. Baiklah, teruslah tersenyum," teriak Murongsun dengan marah. Saat dia berbicara, dia menginjak dua kaki Chu Feng yang lain, dan dengan paksa membentaknya juga. Namun dengan sangat mengherankan, senyum di wajah Chu Feng tidak hanya tetap ada di sana, bahkan senyumannya itu malah menjadi lebih luas lagi. Setelah si ratu meninggal, dia benar-benar sudah siap.
Dia berencana untuk mengambil kehidupan Murongsun dengan hidupnya sendiri. Jika dia ingin Murongsun mati, maka dia harus membayar harganya dengan nyawanya sendiri. Jika dia ingin membunuh Murongsun, dia hanya bisa melepaskan roh dunia lain yang tersegel di tubuhnya. Namun sayangnya, roh dunia itu berada dalam keadaan yang sangat kacau, dan itu memiliki kebencian yang sangat kuat. Jika roh dunia itu dilepaskan, maka Chu Feng pasti akan menjadi orang pertama yang akan dibunuh, itu dikarenakan tubuh Chu Feng yang menyegelnya selama bertahun-tahun. Orang lain bahkan bisa mengatakan bahwa, roh dunia itu adalah gal yang tabu bagi Chu Feng. Karena saking tabunya, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Namun di saat seperti ini, ketabuan itu adalah alat balas dendam optimal Chu Feng. Bajingan, teruslah tersenyum seperti itu. Biarkan aku melihatnya, apakah kamu dapat terus melakukan itu, teriak Murongsun. Seolah-olah tertindas oleh senyum Chu Feng sampai-sampai dia merasa takut, atau mungkin dia merasa semakin marah karena senyum Chu Feng. Murongsun mengangkat kakinya dan menghentakkan kaki ke arah dantian Chu Feng, dan itu bertujuan untuk menghancurkan kultivasinya. Tapi karena Chu Feng sudah siap untuk mati, dia tidak lagi peduli tentang itu. Dia sudah tahu kalau Murongsun tidak akan dengan mudah bisa membunuhnya, dan karena hal itulah dia memberinya waktu untuk membuka segel gerbang di dalam World Spirit Space-nya. Selama dia melakukannya, dia tahu segalanya akan berakhir. Ledakan, bang, menjerit. Namun dengan segera, adegan yang tidak terduga segera terjadi. Dalam sekejap Murongsun menginjak dantian Chu Feng, sebuah ledakan besar bergema darinya. Tidak hanya Murongsun tidak berhasil menginjaknya, dia bahkan dipaksa kembali. Saat ia menstabilkan dirinya di udara, kulitnya tanpa sadar mulai berubah. Matanya dipenuhi kejutan, karena ketika dia menginjak dantian Chu Feng, dia merasa seolah-olah dia tenggelam ke dalam neraka. Sekejap itu saja, itu sudah cukup baginya untuk gemetaran karena ketakutan. Pada saat itu tubuhnya mulai berkeringat dingin, dan bahkan kakinya bergetar tak terkendali. Orang ini, ada apa dengan Orseng ini, seru Murongsun. Murongsun untuk pertama kalinya dengan serius memandangi Chu Feng. Mengesampingkan si ratu yang merupakan roh dunia dari dunia roh Asura, ia menemukan bahwa Chu Feng sendiri tidak sederhana sama sekali. Karena di dalam tubuhnya, dia merasa sepertinya ada sesuatu. Itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, sehingga orang tidak bisa menggambarkannya. Kakak, kamu baik-baik saja kan? Tanya Murongwan dengan gugup. Ketika dia melihat ada sesuatu yang salah, dia segera mendatangi Murongsun. Apa yang terjadi? Tanya Ya Fei. Ya Fei mendatanginya juga, karena itu adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi panik yang muncul di wajah Murongsun. Hahaha. Tepat pada saat itu, Chu Feng yang sedang berbaring di tanah, dan disiksa sampai-sampai tidak ada yang sama sekali mirip dengan dia sebelumnya, tiba-tiba saja tertawa dengan gila. Tawanya sangat keras, dan di dalamnya ada banyak ejekan, serta kemarahan dan haus darah yang tak ada habisnya. Bahkan dalam situasi di mana ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, Chu Feng tidak menampilkan sedikit pun hasil yang baik. Sebagai gantinya, dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dia menatap Murongsun dan yang lainnya dengan sikap menghina. Tertawa, aku tidak akan membuatmu tertawa lagi, teriak Murongsun. Meskipun panik, amarah Murongsun tidak mereda sedikit pun. Dia tiba-tiba saja melambaikan tangannya pada Chu Feng. Bilah cahaya seperti bulan sabit yang bahkan bisa mengiris ruang menjadi dua dengan cepat meluncur, dan terbang langsung menuju leher Chu Feng. Dia berencana untuk memenggal kepala Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga tidak ragu. Dia bersiap untuk melemparkan kesadarannya ke ruang roh dunia, dan melepaskan roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Dia sudah membulatkan tekadnya untuk mati bersama dengan Murongsun dan yang lainnya. Wush! Namun pada saat itu juga, seseorang muncul di depan Chu Feng. Orang itu dengan ringan menjentikkan lengan bajunya, dan menyebabkan pedang cahaya mengerikan yang dikirim Murongsun segera menghilang. Tak lama kemudian, orang itu mengangkat kepalanya dengan lemah, dan kemudian berkata dengan senyum ringan.
Murong Sun, kita adalah orang-orang yang berbeda usia. Apakah kamu tidak merasa malu, telah menindas anak muda yang baru berumur 20 tahun? Tanya seseorang. Siapa kamu? Balas Murong Sun. Jangankan Chu Feng, bahkan Murong Sun terkejut dengan orang yang masuk dengan cara yang begitu tiba-tiba. Karena pada saat itu juga, yang berdiri di depan Chu Feng adalah seorang pria yang usianya mirip dengan Murong Sun. Dia mengenakan pakaian kain, lalu memiliki wajah yang bersih dan tampan. Bahkan hanya dengan melihat penampilan luarnya saja, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang berusia sekitar 30 tahun. Dia tampak lebih seperti pemuda berusia 20 tahun. Namun hal yang paling mengejutkannya adalah kekuatannya. Dia persis sama dengan Murong Sun, yaitu berada di peringkat 8 Martial Lord. Selain itu, auranya juga sangat kuat. Bahkan jauh melampaui mereka yang berada di level yang sama. Dia memiliki aura yang tidak sedikit pun lebih lemah dari Murong Sun. Aku Xuan Xiao Chao, murid Sue Yue, salah satu dari 4 pelindung dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Kata pria itu dengan acuh tak acuh, dan ekspresinya juga sangat tenang. Seperti yang aku pikirkan, murid dari salah satu 4 pelindung. Ucap Murong Sun yang tidak memiliki ekspresi terkejut. Setelah itu dia pun melanjutkan. Xuan Xiao Chao, tidak ada permusuhan antara Kepulauan Eksekusi Immortal aku dan Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan kamu. Kamu dan aku bertemu untuk pertama kalinya juga, jadi aku harap kamu tidak melibatkan diri kamu dalam masalah ini. Anak ini telah melumpuhkan putra Immortal Eksekusi Archipelago kedua aku. Kejahatannya sangat parah, dan sarafnya bisa menutupi langit. Maka dari itu, tidak akan ada akhir yang menguntungkan jika kamu melindunginya, ucap Murong Sun. Saat Murong Sun berbicara, kepercayaannya luar biasa, dan ancamannya bahkan menjadi lebih besar. Dia tidak menahan diri sama sekali, itu bisa dilihat ketika dia tidak menghadapi Xuan Xiao Chao ini. Namun baginya, tidak ada jawaban untuk kata-kata Murong Sun barusan. Justru sebaliknya, Xuan Xiao Chao membalik telapak tangannya, dan memunculkan kan buah aneh dari tangannya. Kemudian dengan menggunakan semacam mantra dengan tangannya, dia memunculkan simbol emas yang tak terhitung jumlahnya. Buah itu berangsur-angsur disempurnakan, dan bersama dengan simbol-simbol itu, mereka dengan segera menyelimuti Chu Feng. Saat mereka menyatu dengan tubuhnya, Chu Feng merasakan kehangatan segera menyebar, dan rasa sakitnya berkurang secara substansial. Tidak masalah apakah itu saraf dan tulangnya yang patah, atau organ dalamnya yang tertusuk, mereka semua telah dipulihkan. Xuan Xiao Chao sebenarnya sedang menyembuhkan Chu Feng. Meskipun itu hanyalah pekerjaan yang instan, tapi Chu Feng sudah memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Itu sangat mistis, dan Chu Feng tidak hanya merasakan teknik formasi spiritual Xuan Xiao Chao yang luar biasa, ternyata dia adalah seorang spiritualis dunia jubah emas. Sedangkan buah yang disempurnakannya saat ini juga sangat berharga, dan itu sangat mungkin adalah keanehan penyembuhan yang jarang terlihat. Mengapa kamu membantu aku? Tanya Chu Feng. Dia jelas-jelas tidak tahu siapa Xuan Xiao Chao ini. Meskipun aku agak terlambat, jadi aku tidak bisa menyelamatkan roh duniamu. Aku hanya melihat adegan kamu disiksa. Kamu memiliki banyak keberanian, dan juga banyak potensi. Jangan pernah menyerah, dan teruslah hidup. Hanya dengan melakukan itu, barulah kamu bisa untuk membalas dendam. Kata Xuan Xiao Chao dengan acuh tak acuh. Kemudian dia menatap Murong Sun, lalu tersenyum ringan dan berkata, Murong Sun, tunanganmu agak baik. Bagaimana kalau kamu meminjamkannya untuk sedikit hiburan? Ucap Xuan Xiao Chao. Wush! Saat dia berbicara, Xuan Xiao Chao melambaikan lengan bajunya yang besar, dan tiba-tiba mendorong telapak tangannya. Lapisan formasi spiritual emas meledak keluar, lalu menjadi jaring emas besar yang terbang ke arah 3 sosok di udara, dan kemudian menjebak mereka. Kamu ingin mati? Teriak Murong Sun yang semakin marah. Memancarkan aura peringkat 8 Martial Lord, ia mulai bertarung dengan Xuan Xiao Chao. Bang bang bang, pertarungan dua orang di peringkat 8 Martial Lord sangatlah kuat.
Kekuatan bertarung mereka jauh lebih unggul dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan bahkan peringkat 9 Martial Lord mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Mereka memiliki kekuatan luar biasa, dan mereka termasuk dalam jajaran jenius sejati. Saat mereka bertarung, semua jenis keterampilan bela diri yang brutal digunakan tanpa henti. Selain itu, mereka terbiasa dengan potensi terbaik mereka. Bahkan langit diselubungi oleh kegelapan, itu dikarenakan pertempuran mereka. Namun Xuan Xiaochao ingin melindungi Chu Feng, dan dia ingin bertarung sehingga Chu Feng akan memiliki celah untuk melarikan diri. Akibatnya, meskipun dia berada dalam pertempuran hidup dan mati melawan Murong Sun, dia juga mencegah peluang Ya Fei dan Murong Wan untuk mendekati Chu Feng. Dia memaksa mereka bertiga untuk tetap di udara, dan bahkan mencegah mereka memiliki kesempatan untuk mendekati tanah. Menyeret tubuhnya yang penuh dengan luka, Chu Feng meraih lengannya yang telah dipotong. Meskipun dia bisa menggunakan teknik formasi spiritual untuk membuat lengan baru, tapi bagaimanapun juga lengan itu adalah bagian asli dari tubuhnya. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa dia hanya akan lengkap setelah menghubungkannya kembali. Pada saat itu, Chu Feng memegang lengannya yang terpotong. Dia mengangkat kepalanya, dan memandang Ya Fei, Murong Wan, beserta Murong Sun, yang sedang bertarung dengan Xuan Xiaochao. Niat membunuh sepenuhnya terungkap dalam matanya, dan dia dengan dingin berkata, "Akan ada masanya, ketika aku akan meminta kalian semua membayar harga yang paling menyakitkan untuk apa yang telah kamu lakukan hari ini," ucap Chu Feng. Setelah berbicara, Chu Feng menatap Xuan Xiaochao lagi. Dia menemukan bahwa meskipun Xuan Xiaochao kuat dan tampaknya sama dengan Murong Sun, dia samar-samar bisa mengatakan bahwa Xuan Xiaochao sebenarnya sedikit lebih lemah daripada Murong Sun. Karena cepat atau lambat, dia pasti akan dikalahkan. Jadi setelah Chu Feng mengucapkan terima kasih dengan tenang, dia tidak ragu lagi dan dengan cepat melarikan diri. Chu Feng pun akhirnya melarikan diri. Meskipun dia terus menyembunyikan auranya di jalan, dia tidak berani ceroboh dengan cara apapun. Karena dia tahu kalau Murong Sun memiliki teknik khusus, yaitu teknik yang bisa menemukannya. Karena kalau tidak, dia tidak akan bisa menemukan lokasi tersembunyi mereka sebelumnya. Chu Feng terus berlari selama beberapa jam, dan tiba di daerah perbatasan jurang yang rusak. Di sini ada danau yang luas. Chu Feng berencana untuk melompat ke danau, dan pertama-tama mencuci lukanya. Namun ketika dia turun dari langit, dan melihat dirinya dalam kondisi berdarah dan memar di permukaan danau seperti cermin, dia pun merasakan perasaan yang sangat pahit di hatinya. Saat itu juga, sudah tidak ada kemarahan lagi. Namun apa yang dia rasakan hanyalah sakit hati. Setelah dia tidak dapat merasakan keberadaan si ratu, itu sama halnya hatinya terasa kosong. Perasaan itu tidak berbeda dengan kehilangan sebagian jiwanya. Si ratu sebelumnya tidak ada bersama Chu Feng saat lahir. Dia sudah berada di tubuh Chu Feng tak lama setelah dia lahir. Karena bagi Chu Feng, si ratu bukan hanya roh dunia semata. Dia lebih seperti teman yang sangat dekat dengannya, dan dia adalah bagian dari dirinya sendiri. Tiba-tiba Chu Feng melayang di udara, lalu setengah berlutut di atas permukaan danau. Matanya memerah, dan air matanya menetes. Bahkan tubuhnya gemetaran. Ini adalah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membuat suara tercekik. Seperti yang mereka katakan, pria tidak mudah menangis karena mereka tidak cukup sedih. Karena kemungkinannya, Chu Feng sekarang merasakan perasaan itu. Tetesan air matanya jatuh dengan sedikit darah merah yang tajam. Mereka jatuh ke danau, dan meskipun riak besar tidak akan tercipta, mereka masih membawa perasaan patah hati kepada Chu Feng, yang merupakan seorang pria berdarah baja yang tidak takut pada apapun. Ratu, Chu Feng dengan ringan memanggil nama si ratu, dan dia berharap mendengar tanggapan si ratu. Jika itu masalahnya, seberapa besar jadinya? Apa yang kamu tangisi? Aku belum mati tahu, ucap si ratu. Tapi tepat pada saat itu, sesuatu yang mengejutkan Chu Feng adalah dia benar-benar mendengar suara si ratu. Ratu, apakah ini kamu? Chu Feng segera bersukacita setelah mendengar itu.
Dia dengan cepat berdiri, dan melihat sekelilingnya. Namun dengan segera, emosinya yang ceria menjadi kekecewaan yang mendalam. Dia menemukan bahwa dia tidak hanya tidak dapat melihat si ratu, tapi di dalam hatinya dia masih tidak dapat merasakan hubungan antara dia dan si ratu. Dia sama sekali tidak ada, jadi bagaimana mungkin dia bisa berbicara dengannya? Tampaknya itu hanyalah imajinasinya saja. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.